Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep ideologi dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah ideologi berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kosakata. Yang pertama yaitu adalah eidos dan yang kedua adalah logos. Eidos adalah ide-ide ataupun gagasan ataupun cita-cita ataupun buah pikiran. Sedangkan logos adalah ilmu. Jadi ideologi adalah ilmu yang membahas tentang ide-ide. Banyak para pakar yang telah menjelaskan pengertian ideologi secara istilah. Namun di sini saya hanya ingin memaparkan pengertian ideologi secara sederhana dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mana ideologi adalah sebuah kumpulan konsep yang bersistem yang menjadi landasan berpendapat yang bertujuan memberikan solusi, memberikan tujuan untuk kelangsungan hidup. Nah, ideologi juga dapat diartikan sebagai cara pandang ataupun cara pikir seseorang ataupun golongan. Nah, ideologi ini mempunyai komponen-komponen penting, seperti komponennya itu adalah adanya ide, gagasan, cara berpikir, program, sosial, politik, tujuan, dan arah. Ideologi di dunia itu sangat banyak, yaitu ada ideologi liberalisme, ada ideologi komunisme, ada ideologi kapitalisme, ada ideologi sosialisme, dan ada ideologi marxisme. Secara umum, ideologi terbagi kepada dua. Yang pertama adalah ideologi terbuka dan yang kedua adalah ideologi tertutup. Ideologi terbuka adalah penjelasan dari orientasi dasar, tujuan, dan norma politik selalu berlandaskan prinsip moral yang ada dalam masyarakat. Sedangkan ideologi tertutup adalah ajaran, filsafat, pandangan dunia yang menentukan tujuan dan norma politik sosial, ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh ditoleransi ataupun tidak boleh dimodifikasi dengan pengalaman sosial, dan harus diterima dan dilaksanakan secara mutlak. Dan ideologi ini tidak mentolerir pandangan dunia. Dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan ideologi Pancasila dimungkinkan berbagai faktor yang mendukungnya, yang mana Pancasila dirumuskan dengan proses waktu yang cukup panjang dan melibatkan berbagai macam tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh adat istiadat, sosial, politik, dan ekonomi. Aspirasi dari berbagai tokoh ini akan mewakili dalam pembentukan Pancasila sebagai dasar negara. Dan faktor lain yang mendorong adalah pemikiran keterbukaan ideologi Pancasila. Kemudian, kenyataan pembangunan nasional dan dinamika sosial yang berkembang begitu pesat. Bangkrutnya ideologi tertutup akan meredupkan pengembangan dirinya. Kemudian, tekad untuk memperkokoh dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dengan sadar. Kendati pun demikian, ada batasan-batasan keterbukaan ideologi Pancasila yang tidak boleh diganggu. Yang pertama adalah
stabilisasi nasional yang dinamis, dan yang kedua, larangan terhadap ideologi Marxisme, ideologi kapitalisme, ideologi komunisme, ideologi sosialisme, dan ideologi lainnya. Kemudian yang ketiga, larangan terhadap pandangan yang ekstrim yang dapat menggelisahkan kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir adalah penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.